jamaah hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah mentakdir kita semua untuk dapat bersama-sama hadir di dalam majelis yang penuh dengan berkah, di dalam majelis pembacaan Maulid Simtud Duror. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan majelis kita pada malam hari ini adalah majelis yang penuh dengan barakah, majelis yang penuh dengan cucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun langkah-langkah kita untuk dipermudah untuk mengerjakan perkara-perkara yang baik. Allah Ta'ala langkahkan kaki-kaki kita untuk hadir di tempat-tempat yang baik, dan dipermudah pula langkah-langkah kita untuk masuk ke tempat yang terbaik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah majlis kita pada malam hari ini dan juga majlis-majlis yang serupa seperti malam hari ini itu termasuk salah satu wasilah, termasuk salah satu perantara untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita sedang duduk dengan orang-orang yang soleh, kita duduk sama orang-orang yang baik, duduknya orang di hadapan orang yang soleh itu adalah sebagai perantara, dekatnya perantara supaya dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajhah." Allah taala mengatakan, sabarkan jiwa kalian, sabarkan jiwa kalian untuk senantiasa duduk, untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, baik mengajak di pagi hari maupun di waktu petang. Yuriduna wajhah, mereka mengajak kepada Allah, tujuan mereka adalah mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat perintah supaya kita itu menyabarkan diri untuk duduk bersama dengan orang-orang soleh. Iya, perintah Allah Ta'ala untuk kita itu menyabarkan diri duduk bersama dengan orang-orang soleh. Kadang-kadang nafsu manusia itu menolak kalau kita duduk lama. Iya, kita duduk di majelis taklim, kita duduk di majelis maulid, di majelis zikir seperti malam hari ini. Kadang-kadang kita punya nafsu ini menolak karena sebab wah capek, panas, mungkin juga kena hujan dan lain sebagainya. Tapi Allah perintahkan sabarkan jiwa kalian, sabar kalian. Kenapa sebabnya? Duduknya kalian di dalam majelis ilmu, duduknya kalian di dalam majelis zikir, duduknya kalian bersama dengan orang soleh, itu sebagai perantara kalian akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang soleh itu mereka bisa jadi soleh ya karena kumpul dengan orang-orang soleh. Mereka jadi orang yang mulia ya karena kumpul dengan orang-orang yang mulia. Ya, makanya ada satu pepatah mengatakan manjalis janis. Orang itu kalau duduk dengan orang lain maka sejenis dengan orang tersebut. Duduk sama orang baik sejenis, dia bakal jadi orang baik. Duduk sama orang yang tidak baik, ya dia sejenis bakal jadi orang yang tidak baik. Ibarat orang itu kalau suka kumpul dengan orang yang jualan minyak wangi, setiap hari dia selalu ke tempat orang yang jualan minyak wangi, duduk di situ saja, keluar dari tempat itu sudah terkena aroma minyak wangi. Orang kalau mau beli minyak wangi kan dicobakan dulu itu. Ketika mungkin ada orang mau beli dicobakan, kena angin berembus kena kepada orang yang ada di situ. Dia lama duduk di situ. Keluar dari tempat orang jualan minyak wangi pasti bajunya ada aroma minyak wangi. Kenapa? Duduk dengan orang penjual minyak wangi. Manjalis janis. Orang itu kalau duduk dengan orang baik maka dia bakal jadi orang baik. Iya. Nabi SAW pernah mengatakan, almar'u ala dini khalilih. Orang itu menurut agama temannya. Apa maksud sabda Nabi ini? Orang itu sesuai dengan teman duduknya. Kalau teman duduknya dia orang baik, ya yang duduk sama orang baik pasti orang baik. Orang kalau dia duduk sama orang pecandu narkoba, ya pasti yang duduk ini juga pasti bakal jadi pecandu narkoba. Nah, makanya hati-hati.
Nah, ini kumpulnya kita semua di tempat-tempat seperti ini, di majlis-majlis seperti ini sebagai perantara kita ini bakal cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah suatu saat di malam hari, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, rumah beliau sudah ditutup malam hari, ditutup, dikancing semuanya itu. Ternyata ketika beliau menutup pintunya, mengunci, beliau punya pintu, ternyata sebelum ditutup itu pintu ada satu orang nyelinap masuk. Ini orang adalah perampok. Dia dengar Syekh Abdul Qadir Jailani itu walinya Allah Ta'ala, nek dirampok pasti tidak mungkin marah itu. Akhirnya betul, satu perampok dia masuk ke rumah Syekh Abdul Jailani. Setelah masuk dikunci, nyelinap ini perampok. Syekh Abdul Qadir Jailani tidak tahu kalau ada perampok itu. Maka seperti biasa, setelah ditutup semua, dimatiin lampu sama Syekh Abdul Jailani, beliau masuk ke dalam kamar, beliau gelar sejadah, beliau sholat ada di kamarnya. Maka tatkala beliau sholat ada di dalam kamarnya, itu pencuri dia nyelinap masuk ke dalam kamar Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan ketika Syekh Abdul Jailani sholat, dia kaget, wah ini jangan-jangan nanti ketahuan saya tak nyelinap di bawah kasurnya, di bawah tempat tidurnya Syekh Abdul Qadir Jailani, sembunyi di dalam bawah tempat tidur itu. Maka ketika Syekh Abdul Jailani ini sedang berzikir kepada Allah Ta'ala, Syekh Abdul Qadir Jailani ini Sultanul Auliya, pemimpinnya para walinya Allah Ta'ala. Ketika beliau sedang berzikir kepada Allah, beliau mendapatkan kabar bahwasanya ada seorang wali pada malam itu, di waktu itu dicabut nyawanya sama Allah Ta'ala. Pada waktu itu nyawanya dicabut sama Allah Ta'ala. Padahal seorang wali itu kalau dicabut sama Allah Ta'ala harus lekas ada yang menggantikan posisinya. Kenapa sebabnya? Allah itu tidak mungkin menurunkan suatu musibah di dalam suatu tempat kecuali di dalamnya tidak ada wali. Kalau ada wali tidak mungkin turun musibah. Wah, lekas harus ditunjuk seorang wali menggantikan posisi wali yang sudah meninggal dunia. Maka ketika itu Syekh Abdul Jailani, beliau karena kewalian beliau yang luar biasa, beliau mengatakan, ayo itu yang di bawah tempat tidur itu keluar itu. Yang di bawah tempat tidur keluar kamu. Maka keluar ini perampok dalam keadaan malu. Dia keluar dalam keadaan malu. Keluar kamu sekarang, kamu gantikan posisi wali yang sudah meninggal ini. Keluar dari sini, kamu pergi ke daerah ini, menyebutkan suatu daerah, gantikan posisi wali ada di tempat tersebut. Ini orang keluar dari rumah Syekh Abdul Jailani dalam keadaan sudah diangkat derajatnya sama Allah Ta'ala. Kenapa sebabnya? Karena dekat dengan orang soleh. Padahal niatnya apa tadi? Mau merampok. Niatnya tidak baik. Tapi karena berkah kumpul dengan orang soleh, ini perampok dia meyakini kesolehan Syekh Abdul Jailani. Dia meyakini kalau Syekh Abdul Jailani ini adalah seorang walinya Allah Ta'ala. Dia yakin dia. Bukannya dia ingkar. Punya keyakinan, tapi memang dasarnya seorang perampok, sukanya ngerampok dia. Maka ketika itu cuma semalam berapa saat di rumah Syekh Abdul Jailani, diperintahkan keluar, dia sudah menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sebabnya? Kumpul dengan orang soleh walaupun sesaat. Coba bayangkan, kalau misalnya kita ini bisa ketemu dengan orang-orang soleh seperti ini, apa tidak beruntung kita ini? Beruntung, ya. Makanya perbanyak duduk-duduk di tempat yang baik, perbanyak duduk-duduk di tempat yang mulia. Ini yang hadir pada malam hari ini 40 orang kira-kira ada tidak? Ada lebih ini. Nabi SAW bersabda, idza istama'a arba'una min ummati illa la yastami'una arba'una min ummati illa wa fihim waliyullah. Nabi Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah 40 orang dari umatku itu berkumpul bersama kecuali pasti di dalamnya ada satu walinya Allah Ta'ala. Ini yang hadir di sini, mungkin di belakangnya ngantuk, yang ngantuk itu walinya Allah Ta'ala mungkin. Siapa yang bisa mengatakan bukan? Tidak tahu kita. Yang penting Nabi mengatakan 40 orang berkumpul di satu tempat berzikir kepada Allah, dan itu 40 orang itu adalah umatku, pasti di dalamnya ada satu walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada walinya Allah Ta'ala yang di belakang, kita tidak tahu. Yang jelas kalau ada perkumpulan seperti ini hadirah. Kenapa sebabnya? Pasti kata Rasulullah ada satu
walinya Allah Ta'ala, dekat dengan walinya Allah. Nah ini perampok tadi ini, cuma semalam dekatnya, berapa jam saja dia dekatnya, tujuannya ngerampok, keluar rumah sudah jadi wali. Kenapa sebabnya? Dekat dengan orang soleh. Lah 40 orang daripada umatnya Nabi katakan pasti di dalamnya ada satu walinya Allah Ta'ala. Apa tidak beruntung kalau kita hadir ada di dalam situ? Berarti ketika kita doa ada satu walinya Allah yang amini doanya kita. Ketika kita memohon kepada Allah Ta'ala ada satu walinya Allah Ta'ala yang amini doanya kita. Apa tidak mulia seperti ini? Makanya jangan diremehkan. Acara-acara seperti ini jangan diremehkan. Jangan lihat yang ngadakan acara siapa, jangan lihat makanannya apa, jangan dilihat yang dibaca maulidnya maulid apa, tapi lihat perkumpulan itu tujuannya untuk apa. Tujuannya untuk berzikir kepada Allah. 40 orang dari umatnya Nabi berzikir bareng, pasti di dalamnya ada satu walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita semua termasuk orang-orang yang beruntung, termasuk orang-orang yang mendapatkan berkahnya orang-orang yang soleh, termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan daripada cucuran rahmatnya Allah Ta'ala, sehingga tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali Allah Ta'ala telah mencatat nama kita minas su'ada, termasuk orang-orang yang beruntung kelak di dalam akhirat. Dan Allah Ta'ala hapus nama-nama kita di dalam kelompok al-asqiya, orang-orang yang celaka, yang masuk ke dalam nerakanya Allah Ta'ala. Allah tulis nama kita semua ada di dalam pintu surganya Allah, dimasukkan kita semua ke dalam surganya Allah bi ghairil hisab wala itab wala adab. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbi faj'al mustama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa akrimil arwaha minna bi liqa akhiril anami wa bligil mukhtar anna min salatin wa salami. Rabbi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhirna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.